Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di podcast kali ini. Saya Salsabila bersama dengan narasumber kita yang menemani podcast pada kali ini dengan tema ketahanan sosial. Semoga di podcast kali ini kita bisa menerima ilmu dari narasumber kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, boleh memperkenalkan terlebih dahulu nih dengan kakak siapa, dari mana, dan dari prodi apa? Baik, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Salsa. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasanah dari program studi PGMI 2024. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Apakah sehat atau ada kendala apa? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Ya, langsung saja, Ibu. Kalau boleh tahu nih, Bu, ya, sekilas info aja. Menurut Ibu, ketahanan sosial itu maksudnya seperti apa sih, Bu? Kayak menurut saya tema ini tuh sangat relevan gitu ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri itu gimana? Kalau menurut saya, ketahanan sosial itu kemampuan individu maupun masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan, perubahan, dan masalah sosial, sambil tetap menjaga persatuan, kerjasama, dan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, ketahanan sosial membuat masyarakat tetap kuat meskipun sedang menghadapi kesulitan, gitu Mbak Salsa. Oh, berarti versi singkatnya seperti itu ya, Bu, gambaran dari ketahanan sosial dari tema kita ini, Bu, ya. Oke, baik. Sebelum masuk yang lebih jauh nih, Bu, ya, sebenarnya berarti ketahanan sosial ini tidak hanya tentang bertahan, Ibu, ya, tapi juga mampu untuk bangkit dan beradaptasi, Bu. Benar sekali Mbak Salsa. Ketahanan sosial itu mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan mencari solusi bersama ketika menghadapi masalah, gitu. Jadi menghadapi masalah itu harus mencari solusi bersama-sama, nggak sendirian Mbak Salsa. Kalau menurutnya Ibu, masalah itu datangnya dari apa, Bu, ya? Satu masalah nih, Bu, ya, pasti kan ada apa tuh, ada masalah, terus cara memecahkan masalah dengan baik itu gimana, Bu? Kalau menurut saya ya, kalau masalah itu ya kita harus dengan berpikir kritis dan juga bermusyawarah. Jadi harus saling mencari pendapat satu sama lain, tidak sendirian Mbak Salsa. Oh, iya ya. Jadi kalau ada masalah berarti enakan dibicarakan satu sama lain, Bu, ya, adanya musyawarah tadi. Oh, iya ya. Terus nih, Bu, ya, menarik sekali ya jawaban Ibu tadi tentang ketahanan sosial itu. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa sih, Bu, yang bisa memperkuat dalam ketahanan sosial ini, Bu, di dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat? Ada beberapa faktor, yaitu salah satunya seperti rasa saling percaya antara warga, kepedulian sosial, gotong royong, serta toleransi, dan juga komunikasi yang baik. Jika faktor-faktor tersebut terjaga, masyarakat akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan. Begitu. Oh, berarti jawaban dari Ibu tadi itu bisa disimpulkan bahwa ada beberapa faktor seperti rasa percaya antar warga, kepedulian sosial itu tadi diperkuat lagi supaya ketahanan sosial lebih terjaga gitu, Bu, ya. Intinya bersama-sama gitu. Oh, iya. Ketahanan sosial. Ya, menarik sekali, Bu, ya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, Bu. Menarik sekali nih, Bu, ya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, Bu, tantangan apa sih, Bu, yang dapat mengganggu ketahanan sosial? Tantangannya, bentar. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain yaitu dengan penyebaran berita hoaks. Kan sekarang itu sudah banyak sosial media yang banyak menyebarkan hoaks, tidak sama seperti faktanya gitu Mbak Salsa. Juga konflik sosial, kesenjangan ekonomi, kekurangan kepedulian terhadap sesama, dan pengaruh negatif media sosial yang dapat memicu perpecahan gitu. Nah, berbicara tentang media sosial nih, Bu, ya. Apakah media sosial itu bisa memperkuat ketahanan sosial, Bu? Tentu bisa,
Karena media sosial itu dapat digunakan untuk menyebarkan informasi positif, menggalang bantuan ketika terjadi bencana, mempererat hubungan antar masyarakat, dan meningkatkan kepedulian sosial. Namun, penggunaannya itu harus bisa bijak agar tidak menimbulkan konflik. Itu, Mbak Salsa. Nah, kan saya itu kan mahasiswa, Bu, ya. Bagaimana caranya mahasiswa ini bisa mempertahankan ketahanan sosialnya nih, Bu? Gimana caranya? Kalau generasi muda saat ini itu dapat memulainya dari hal-hal sederhana saja, Mbak Salsa. Contohnya itu seperti menghargai perbedaan, aktif dalam kegiatan sosial, membantu sesama, menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, serta menggunakan media sosial dengan positif gitu. Oh, Ya, contohnya tadi menyebarkan hal-hal yang positif, bukan hoax. berarti menurut realitanya aja gitu, Bu, ya? Iya. Nggak semena-mena kalau ada kabar, kalau ada informasi langsung disebarluaskan. Berarti Iya, bukan dicari begitu. dulu itu benar enggaknya. Oh, iya gitu. Itu, Bu, untuk kesimpulan dari pembahasan ini tuh apa sih, Bu? Kan Ibu kan tadi sudah menjelaskan A sampai Z nih, Bu, ya. Menurut Ibu sendiri kesimpulannya dari pembahasan ini kalau digabungkan Ibu jadi satu, itu kayak gimana sih? Contoh singkatnya aja atau kata-kata bisa, Bu? Bisa juga kata-kata hari ini buat semangat aja nih, Bu, di pagi hari ini. Di siang hari ini, Bu, ya. Iya. Kalau menurut saya sih intinya ketahanan sosial itu bukan hanya pemerintah saja yang berperan di dalamnya, akan tapi masyarakat juga ikut Ikut berpartisipasi. andil. Iya, ikut andil. Oh, iya. Karena kita itu yang diperlukan hanya kerjasama, bermusyawarah agar Indonesia ini damai, tentram gitu. Ya betul banget gitu ya teman-teman dari